1900 di tahun 2018, 1900 di tahun 2019, 2020, 2021. Yang namanya support asisten 1900 di tahun berapapun ya di situ nggak akan pindah, paham? Ya, Nah, paham. jadi nggak diidentifikasikan misalkan untuk tahun 2019 itu 1900A, terus 20B kan nggak gitu lah. Nah, ini arah saya sebenarnya ini sharing, tapi arah saya karena kita itu komoditas valuta asing dan gold. Jadi nanti juga walaupun ngomongnya kayaknya nggak ke situ, judulnya ya ke situ nanti. Tenang saja. Pak D mungkin lebih lebih bisa mengondisikan arah bicara. Nanti kalau kita langsung ke teori, Anda malah bingung kan gitu kan. Jadi itu contoh subpatasitan, taruhlah itu dianggap saja itu jalan raya. Jalan raya yang sering dilewati orang, taruhlah levelnya 1900 tadi. Nah di jalan itu, di level itu ada pengkolan. Ada pengkolan, notabenenya itu jalannya lenggak-lenggok, sulit, licin. Nah, itu penuh memori. Ini dalam kehidupan real dulu ya. Halo? Iya. Nah, contoh penuh memori itu sudah berapa kali orang terpeleset di situ. Misalkan sudah berapa kali di situ ada kecelakaan dan mati. Itu memori. Itu. Terus kita ngomong yang jelek-jelek dulu misalkan. Terus di pengkolan itu mungkin Anda dulu saat lagi romantis-romantisnya itu mungkin Anda berhenti di situ dan cipika-cipiki sama pacarnya dulu misalkan. Paham kan? Nah, terus misalkan ada hal lucu, mungkin Anda di situ mau pijet kopling salah rem keliru salah gas itu mungkin kan kejadian lucu. Dan itu terjadi di saat tahun 2019 misalkan. Di tahun 2022 itu kalau Anda lewat jalan itu pasti Anda keingat memori itu. Betul enggak? Iya betul. Misalkan malam hari di pengkolan itu dulu ada kecelakaan, Anda mesti merasa takut. Pasti benar, Pak. Ya kan? Benar. Itu. Terus misalkan lagi di jalan itu di level 1900 ada kejadian lucu, Anda mesti ketawa. Ingat, walaupun itu 4 tahun yang lalu. Oke? Iya. Nah, terus itu lagi di saat Anda mungkin ada kesan romantis di situ sama dulu mantan pacarnya apa-apa. Anda lewat di situ pasti galau. Betul enggak? Benar. Iya betul. Nah, itulah yang namanya pengkolan. Kalau di dalam trading itulah namanya base. Gitu loh. Namanya base, nama area, jalan raya itu tadi support resisten. Paham? Support resisten yang sangat mengikat dengan memori masa lalu itulah resisten kuat yang perlu diwaspadai. Itu. Di sini tidak perlu debat kusir. Contohlah pengkolan itu sebenarnya jalan sulit yang sangat licin. Wakilnya debat kusir. Oh gini caranya melewati itu harus gini, harus gini, harus gini. Tapi masih teori. Masih katanya. Akhirnya apa? Anda lewat situ perfect pakai motor yang notabene-nya cc-nya besar. Ya kan? Mesinnya, engine-nya bagus, torsinya kuat. Tapi lupa. Anda di situ punya skill, tapi ban Anda itu halus, daya cengkramnya di aspal sangat kurang. Anda ya terpeleset, ya kan? Benar. Nah, itulah yang namanya itu terpeleset itu indikasinya apa dalam trading SL gitu loh. Bahkan yang namanya MC itu kepleset. Jadi di sini kalau menyikapi hal-hal seperti itu kita nggak usah debat kusir. Nggak usah debat kusir, adu argumen lama-lama sampai subuh itu. Yang penting setelah kita tahu cari info, praktek gitu. Lama-lama argumentasi hanya mencari kebenaran sepihak, waktu lewat situ ya kepleset juga, sama saja kan? Nah, judulnya kepleset saja kok.
pakai perang lidah dulu, kan lucu. Makanya the real of market, the real of chat. Yang namanya praktek itu sangat luar biasa. Itu satu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Nah, terus sekarang lanjut ke request. Request yang sudah sering saya tampung itu saya eling-eling saja, kayaknya di tingkat konfirmasi, ya kan? Ya. Oke. Nanti kalau kurang itu lihat video saya di GJ, itu ada konfirmasi. Ya. Izinkan share screen. Wow. Udah, Mbah. Selamat malam semuanya. Malam-malam, selamat bergabung. Bentar. 31 Untuk orang, Mbah. apa Mbak Bud? Sudah 31 orang. Luar biasa, luar biasa. Ini ya, untuk konfirmasi tak lihatkan. Ini materi edukasi kami, saya juga ada materi di materi offline maksud saya. Enggak online, kalau online itu hanya aku sama Mbak Put saja, itu lainnya enggak. Bentar. Isi ini loh. Edukasi. Nah, ini. Bentar. Kelihatan? Kelihatan. Nah ini. Konfirmasi itu sebenarnya ini loh. Ini bahan saya ngajar offline itu dan ngajar di broker lain lah. Ini nih. Jadi saya punya kegiatan memang edukasi di broker lain. Izin screenshot ya, Mbak. Monggo. Jadi konfirmasi itu ini nanti kalau gini kan Anda tidak begitu paham kan kalau kontennya nggak dicat. Ya enggak? Yang mana Mbak konfirmasi? Maaf tadi saya lagi di belakang. Kakak. Maaf tadi. Mana? Ada tikus. Ini kakek iki. Iya. Iya, kakek. Ini kak, iki kakek izin ke belakang apa sudah dari belakang? Enggak, tadi ada tikus. Lah mbok HP-nya dibawa ke belakang, jadi nanti biar masuk apa itu masuk kolah itu. Ini ya. Konfirmasi. Ini tadi saya katakan support resisten kuat yang saya konotasikan jalan raya tadi, ya kan? Ini dan ada base di sini, ini base-nya pengkolan tadi, pengkolan mesra tadi lu. Ini. Nah, itu bisa diindikasikan pengkolan, bisa diindikasikan halte. Halte itu kan cenderung banyak penumpang di situ menunggu bis, ya kan? Menunggu transportasi apapun di situ. Nah, ini market itu saat trennya naik, bikin bis. Nah, di sini ada penumpang. Berarti penumpang itu akan dihampiri bis atau travel lah, apa namanya. Itu ya. Setelah dia itu kembali, itu tes, yang saya bilang tes itu anggapnya kondekturnya itu melihat dari kaca jendela lapor sopirnya. Itu gitu, misalkan ada penumpang 50 dan gitu. Ya oke nanti diambil kan gitu kan. Paham? Nah itu. Terus dia meneruskan rutenya lagi ke atas, terus dia turun lagi, brek, itu ambil penumpang. Kan gitu. Dari 50 kursi yang kosong itu baru 30. Oke 30 dan kita bawa dulu 30. Oke di bawah bis itu turun. Lanjut perjalanan.
sampai halte berikutnya tapi belum lewat halte itu, kan di sini notabene-nya masih 20 penumpang kan? Ya. Jadi Ya. kembali lagi return, kembali lagi ke situ, itu ambil penumpang yang 20 itu terus baru melanjutkan perjalanan melewati halte keduanya. Paham nggak? Paham, paham. Paham. Jadi ini kalau di market, kalau harga itu naik dan ada bis di situ, kalau ingin konfirmasi, kalau dia itu tes dulu 1 kali baru break, kemungkinan besar dia akan kembali 1 kali saja untuk tes lagi dan lanjut. Nah, ini dikenal namanya koreksi, ini namanya retracement, ini namanya reject dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sama konteksnya sama, tapi beda. Konteksnya sama, tapi prakteknya beda. Di sini sopirnya agak ceroboh mungkin. Atau dari kapasitas 55 tempat duduk itu mungkin sudah hampir penuh, hanya tinggal 5 kursi kosong. Makanya dia lewati halte itu hanya bawa 5. Oke? Nah, bawa 5, dia meneruskan perjalanan di halte berikutnya dan ada 45 di sini dan dia sembari menurunkan penumpang di sini otomatis ada kursi kosong. Ya enggak? Ya. Halo? Ya. Dia naik lagi. Dia naik lagi, kembali lagi ke halte tersebut, ambil penumpang. Tapi juga kursinya sudah penuh. Kan gitu. Dia melanjutkan perjalanan lagi, menurunkan penumpang, dan kembali lagi baru menghabiskan itu penumpang yang di halte. Paham? Paham. Jadi, kalau yang kedua ini berarti saat market itu break dulu, butuh retest itu 2 kali. Paham? Ya. Paham. Tapi kalau kalau dia break dulu, butuh retest itu minimal 2 kali. Jangan salah. Ini mungkin bisa 4-5 kali di prakteknya. Oh, bisa. Lebih baik. Nah, lebih bisa. Itu loh. Makanya kalau comeback lagi ke sini, kalau dia itu tes dulu, baru break, itu kemungkinan retestnya hanya 1 kali. Kalau break dulu, retestnya 2 kali. Nanti kita buktikan di chat. Nanti kita buktikan di chat. Skenario-nya ya Mbah ya. Ya, ini skenario. Monggo yang mau SS monggo disimpan ini untuk pegangan. Jadi Anda hanya akan entry kalau terjadi pola seperti ini. Selamat Anda. Kayak girl kemarin ya Mbak Put ya. Ya, Bah. Ya. Yang euforia masuk ya luar biasa. Luar biasa. Adik. Betul, anteng yang usil. Oh, sama bawa bocil ya. Terus ini tolong dipahami. Level entry. Level entry itu seperti ini. Sebenarnya level entry itu sama dengan konfirmasi. Tapi kalau level entry lebih ke zone. Di mana kita menaruh entry, di mana kita masuk pasar, itu seperti ini. Ini tolong di SS dan nanti dipelajari dan diaplikasikan ke chat. Siap. Ya, coba. Di SS. Jadi kalau ada formasi ini entah itu namanya head and shoulder atau quasimodo, saya nggak begitu mikir itu. Nanti Anda malah kesulitan dengan itu. Paham? Iya. Pokoknya ini saja. Mbak Put. Ya, Bah. Entry level IL jane sing tak warane kowe nek pira to? Ada 8. 8 12? 8 atau 12? Oh, trik 12 aku jarang pakai, belum Ya. paham. Ini ada 12 model seperti ini. Ini hanya saya bawa itu yang paling sering muncul di market. Bukan paling sering muncul tok.
paling sering memberi kita profit kan gitu loh. Kenapa kita aplikasi yang sulit kalau yang mudah saja kita nggak bisa? Ya kan? Iya, Mbah. Ini yang sering muncul. Ini yang sering muncul. Taruhlah kita yang level B ini ada market itu naik, dia turun, dia naik lagi. Nah, kita ada level entry di sini. Kita entry di sini. Ternyata market itu mungkin bisa turun dan bisa naik. Nah, kalau naik nanti counternya seperti ini. Kalau dia naik melebihi kepalanya ini, jangan keburu masuk B. Tunggu dulu kembali masuk ke zone. Masuk ke zone entry kita entry lagi. Ini sebenarnya kan konfirmasi. Ya enggak? Iya. Terus yang bawah ini juga seperti itu. Kalau Anda memang seorang yang suka adrenalin, itu bisa entry di sini. Bisa entry di sini. SL-nya cukup di sini. Kena SL, ya biarin kena SL. Memang mau apa kalau kena SL? Broker tuh tidak akan kembalikan uang kita kalau SL. SL ya SL kan gitu. Iya kan? Mau ngamuk, Mbah. Nah, itu loh. Iya. Masuk di sini boleh. Itu namanya masuk di level bau kiri. Tapi SL-nya jangan jauh-jauh dari bau kiri ini. Karena apa? Potensi naiknya ada di sini. Ambil order yang di atas ini. Jadi menyikapinya gimana? Menyikapinya ya entry di sini. Kalau nanti profit itu ya rezeki. Kalau nanti SL ya SL kita entry lagi di atasnya ini gitu loh. Daripada kita entry di sini, kok terus SL-nya di sini? Remuk. Itu risknya nggak masuk. Risknya nggak masuk. Itu. Itu kan? Oke. Ini sudah berapa ini, Mbak? Oke. Hah? TF berapa ya? TF kalau formasi kita sesuai trading plan saya ya. Saya cari konfirmasi itu di M15, M5. Bisa sembarang pepret ya, Mbak ya. Iya, tapi kalau untuk entry, misalkan ada setup pengkolan tadi di H1, oke. Paham? Iya. Kita cari di zone-zone tadi, pola seperti ini, pola seperti ini, pola seperti ini. Pola seperti ini itu di M15 atau M5 bahkan. Paham? Paham. Itu baru masuk market. Jadi di dalam trading ini tidak dibutuhkan koboi. Koboi pun bisa MC di sini. Gitu loh. Jadi nggak dibutuhkan seorang fighter sejati kalau belum pro. Yang dibutuhkan itu sebenarnya ya kontrol kan gitu. Benar emosi. Kontrol dulu. Ini masa ada yang perlu kayak gini? Ini banyak loh. Pak Kado makanya support. Nah, tuh. Dan bentar tak minimis. Nanti kayaknya Senin itu Anda itu diberi keleluasaan. Senin Selasa itu diberi keleluasaan kita beranalisa. Karena apa? Karena Senin Selasa nanti kayaknya nggak begitu banyak news. Kalau nggak begitu banyak news, berarti teknikal itu bekerja di situ. Dalam arti kita tradingnya lebih santai, bisa membaca pergerakan harga tanpa senam jantung, ya kan? Iya. Ya. Kalau news itu nanti senam jantung, kan gitu. Nanti suatu saat kita akomodir apa itu cara trading news. Ya kalau ada yang mau. Boleh, Mbak, boleh. Mau, Mbak, mau. Mau, Mbak. Gaspol. Mau. Ini ya. Sekilas saja ya. Ya. Sekilas saja. Bentar ya. Ini kok agak lemot ya. Hujan di sini, mendung.
Nah ini Sinyalmu ra kepek, Mbah. sinyal apa? Oke, Jangan boleh. pancing-pancing, Mbah. Ini nanti tanggal 4 Senin, Selasa itu bagus. Ada newsnya malam hari. Mungkin ya minta saya tuh sebelum news sih kita sudah profit kan gitu. Ya. Tuh. Makanya ini Senin Selasa ini manfaatkan goyang dompet sama cat itu. Anda nggak akan direcokin sama news itu loh maksud saya. Paham? Out apa itu? News jam 7. Ya, out ini news jam 7 tapi trader di Indonesia belum bangun, Anda belum entry. Kalau nggak punya posisi, ya kan? Ya. Masih merem jam itu, Mbah. Nah, iya makanya. Trading pagi spreadnya Lebar. spread dajal tuh. Pakai Bentar. bahasa Indonesia, Mbah Pri. Lagi ya Indonesia lo masuk Arab ya. apa bahasa Inggris pisan? Yang Ini, tanya pakai bahasa Indonesia juga. Oh iya. Ini saya itu sebenarnya apa toh? Berbagi itu sebenarnya saya itu legowo loh sama jenengan sama bapak-bapak itu legowo. Karena apa? Ini sarana saya berbagi kedekatan saya sama gurunya Mbak Put. Jadi Mbak Put itu gurunya teman saya. Makanya ada kontak lain saya di teman trading ini. Oke? Oke. Ayo oke enggak? Kalau enggak oke lah ini coba. Teman trading ini sudah saya anggap keluarga besar. Saya kemanapun itu saya bawa loh teman trading. Siap, Mbak. Ini tak buktikan. Jadi jangan punya rasa gengsi, rasa kecil hati di teman trading. Nggak usah, ngapain. Gitu loh. Ya. Ya, Mbah. Nah, ini loh teman trading. Loh, tak bawa sampai negeri Cina loh. Nah, ya Mbak Bu. Oh. Ya. Ya, Mbah Pri, terima kasih banyak. Sekarang Pak D kurang apa? Itu loh, Pak D itu sudah kerjasama sama broker pun pakai nama teman trading. Kenapa kita malu di teman trading? Ya kan? Iya, iya. Ya, Mbah. Nah, ini Hidup Mbah Pri. Ini coba kalau ingin pembuktian Ya, misalkan Mbak. lah, taruhlah Mbah Pri itu apa kacangan itu ngomong tok loh. Yang enggak, saya enggak pernah ngomong tok. Itu. Terus ada lagi yang ngomong. Ada yang ngomong. Trader itu enggak usah mikir pokoknya ikhlas, edukasi dan lain sebagainya. Munafik itu. Enggak ada orang yang enggak butuh duit. Ya kan? Semua put. Iya, Pasti. Mbah. Itu. Duit. Itu tanya Mbak Put we. We dibayar piro Pak Debut nang kene, Put? Tak jame, Put. Adalah. Cilok Saya di sini jujur saja, nggak sombong. Saya di sini itu 1 jamnya itu $100 seminggu sekali. Oke? Oh. Ini intinya- bener berarti ini. Intinya bukan apa-apa. Intinya ayolah kita bangun teman trading itu bareng-bareng. Kenapa? Iya. Nah itu loh. Lah wong Pak Dene lho dandani psikologine trader njaba negara loh. Negara luar saja psikologinya itu minta kita bangun loh. Masa orang teman trading psikologinya bobrok kan ya lucu kan? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Apalagi anak saya Cilacap itu dedekan itu, waduh. Iya, Mbak. Itu Mbah. hanya intermezzo saja. Iya, Mbak. Nyapi nyata nih, Cilacap. Mbak masih. Ini